صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى فضل شيخ من الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى فضل شيخ علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى فضل شيخ علي بن حسين العباس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ بأبي هادي محمد شافعي هداني بن محمد صالح رائدي ثم إلى المرحوم Bapak Haji Zul Karnain bin Haji Asmad ووصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأسمياء الله والعلماء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأرواح منا المرحوم Haji Sanin bin Mojak ثم إلى المرحوم Bapak Binahar Jojowan bin Maradatul Mudo ثم إلى المرحوم Bapak Rahmat Dinyati bin Haji Usman ثم إلى المرحوم Pak Ahmad Rashidi bin Haji Abdul Samad ثم إلى المرحوم Munaf Panduko Sultan bin Fulan ثم إلى المرحومة Ibu Anggah binti Fulan ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Ulut binti Mojak ثم إلى المرحوم Bapak Darmi bin Fulan ثم إلى المرحوم Pak Zulkarnain bin Marzuki ثم إلى المرحوم Pak Saradi bin Sa'ad ثم إلى المرحومة Bu Syamsiah binti Munir ثم إلى المرحوم Pak Nazaruddin bin Fulan ثم إلى المرحوم Bapak Muhammad Yusuf bin Fulan ثم إلى المرحومة Bu Hajah Nurbaiti binti Saber ثم إلى المرحوم Bapak Mawi bin Kacili ثم إلى المرحومة Bu Sa'diyah binti Katin ثم إلى المرحومة Abu Hajah Ratna binti Fulan ثم إلى المرحومة Ibu Murhayati binti Munaf ثم إلى المرحوم Adli bin Gidin usulihim wa fara'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa ya'li darajatihim fil jannah bibarakatihim wa bibarakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah barik hayatana sahhil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhan wa munuh bibarakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wa liwalidayya. Hadirin sekalian, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita niatkan, kita khususkan untuk saudara kita almarhum Bapak Suparjo bin Hasan yang meninggal dunia pada hari Minggu yang lalu ya. Kita doain mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosanya, Allah maafkan segala salah dan khilafnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Rawdah min riyadil jannah. Dan juga pada hari ini kita niatkan pula untuk ibu dari saudara kita ya Ibunda Ustaz Razak yang bernama almarhumah Ibu Hajah Dimrah binti Abdul Hadi. Kita doakan pula mudah-mudahan dengan sebab Fatihah yang kita baca Allah ampunkan dosanya, Allah maafkan segala salah dan khilafnya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya Rawdah min riyadil jannah, dan juga Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian, di waktu kita dihadiri oleh guru kita Bapak Haji Nur Karim, mudah-mudahan hadirnya beliau bersama kita menambahkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Guru, maaf ini kebalik ini, Masya Allah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilin ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'anihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala faslun wa alaika bi'imarati awqatika biwadha'ifil ibadati. Jadi hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun minal khairi tastaghriquha fiha. Faslun ini adalah satu fasal. Wa alaika dan mustila atas dirimu bi'imarati awqatika, dengan memakmurkan, dengan menghidupkan sekalian waktu-waktumu, biwadhaifil ibadati, dengan berbagai macam wazifah, ya, dengan berbagai macam tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan al-ibadati yang bernilai ibadah. Ya, jadi kita diperintahkan sebisa mungkin, ya, hidupkan waktu-waktu kita, makmurkan waktu-waktu kita dengan berbagai macam tugas atau kerjaan-kerjaan yang bernilai ibadah. Hari itu satu hari 24 jam. Ya, sebisa mungkin sepanjang siang dan malam 24 jam itu biar waktu kita terisi semuanya dengan berbagai macam tugas atau pekerjaan yang bernilai ibadah. Jangan kosong daripada ibadah. Hatta la tamurra sa'atun, sehingga tidaklah berlalu satu saat, ya, min lailin dari malamnya, au naharin atau siangnya, illa kecuali wa takunu laka wadhifatun minal khairi, ya, ada bagi dirimu satu tugas itu, satu kerjaan itu daripada kebaikan. Tastaghriquha fiha, yang kau akan habiskan, ya, wadhifah itu, tugas kerjaan kebaikan itu, fiha, pada waktumu itu. Jadi jangan sampai hari-hari kita itu, ya, berlalu tanpa ada kebaikan, tanpa ada sesuatu yang bernilai ibadah. Hitungannya 24 jam. Ya, hitungannya 24 jam. Saya pernah dapat cerita, ya, ada orang itu yang saban hari enggak boleh, enggak artinya mesti dirinya dapat ilmu yang baru. Enggak boleh, enggak mesti tiap hari dapat ilmu yang baru.
Ternyata ya beliau itu ingin merealisasi dengan satu kaidah yang dikatakan idza marra alayya yaumun la azdadu fihi ilman la burika li fi dzalikal yaum. Ya. Apabila berlalu atas diriku yaumun, satu hari, ya, berlalu satu hari atas diri, la asdadu fihi ilman, namun aku tidak bertambah pada hari itu akan ilmu. Ya, datang satu hari, berlalu itu hari, kata beliau, kalau berlalu hari itu sedangkan saya ini nggak bertambah pada hari itu akan ilmu, nggak nambah ilmunya, maka dikata laburi kali, niscaya tidaklah diberkahi bagi diriku fidzalikal yaum, pada hari itu. Jadi pokoknya di mana ada ilmu itu satu hari itu dia mesti dapetin. Ya, sedangkan masa itu orang nyari ilmu nggak segampang sekarang. Kalau sekarang tiap-tiap masjid bikin pengajian, musola bikin pengajian, kadang tiap gang tuh musola majelis taklim. Malahan di Jakarta lahan parkir jadi pengajian. Ya. Di sini kita artinya apa? Saking mudahnya orang bisa dapat ilmu asalkan mau. Nah, itu waktu nggak segampang itu. Ibarat kata kita di Jakarta, ilmu di Bogor, jauh nggak tuh? Ya, dia mau tempuh itu perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan ilmu. Kereta nggak ada, ya, kereta nggak ada, motor belum ada, sepeda barang mewah. Dan yang jadi prihatin, ini orang yang ingin merealisasikan kaidah tadi ini seorang kakek yang buta matanya, buta. Jadi dituntun tuh ame cucunya, ya jauh tuh ke tempat guru. Satu ketika ini kakek di tengah-tengah perjalanannya kebelet kencing, ya kebelet kencing. Akhirnya cucunya dia minggir dulu tuh, ya diambil batu yang keras, terus dicari tempat yang aman. Itu batu yang keras dipakai buat ngegemburin tanah yang ada pada saat itu buat dijadikan tempat kencing kakeknya. Begitu. Pas balik lagi kakeknya nanya, dari mana? Habis nyiapin tempat buat kakek kencing. Saya habis cari batu yang saya pakai buat ngegemburin tanah yang saya bakal jadikan tempat itu untuk tempat kakeknya kencing. Walhasil kencing untuk kakek di tempat tanah itu. Udah rapi kencing, kata kakeknya begini, ayo kita pulang. Ya, kakeknya ngajakin pulang. Walhasil cucunya bingung, kita belum sampai ke tempat guru, masih setengah perjalanan lagi. Nah, ini hari kakek udah dapat ilmu yang mahal dari kamu. Lantaran ngegemburin tanah yang keras yang bakal dipakai buat kencing gitu. Ya, karena dia ngepuh satu ilmu yang baru, kakek udah ngerasa hari itu beliau diberkahi di dzalikal yaum, pada hari itu. Akhirnya nggak jadi tuh setengah perjalanan sampai tempat gurunya yang jauh, dia pulang karena merasa dapat ilmu gitu ya. Artinya sampai ada orang yang rela dengan segala kepayahannya ya untuk mendapatkan keberkahan pada setiap harinya walaupun ditempuh dengan jarak yang jauh gitu. Mesti dapat ilmu.
Kalau nggak ada ilmu yang bertambah pada dirinya di hari itu, dikata laburi kali kita dikal yaum, saya nggak diberkahin ya pada hari itu. Begitu. Jadi ilmu itu begitu, ya ilmu itu begitu. Paham? Nah kita di sini diajarin biar apa ya? Biar jangan sampai berlalu satu saat dari malam atau siang hari, illa kecuali berlalunya malam dan siang itu watakunu laka wadifatun, ada bagimu satu tugas, satu kerjaan minal khairi, daripada kebaikan, tastagriqu hafiha, yang kau habiskan ya tugas kebaikan itu fiha pada waktu itu. Wabidzalika, maka dengan sebab yang demikian itu, yakni kau habiskan waktumu siang dan malam di dalam tugas-tugas kebaikan, tadharu barakatul awqati, niscaya akan tampaklah keberkahan waktumu itu. Ya, kalau umpama waktu kita sehari semalam kita pakai buat kebaikan, maka yang akan tampak kepada kita adalah keberkahan waktu. Ya, keberkahan waktu. Jadi nggak nyanyain umur. Kalau orang timbang hari-harinya diisi buat ngomongin orang doang, timbang ngobrolin bola yang padahal dinonton bareng-bareng gitu, tapi nggak ada kebaikan yang dilakukan pada waktu siang dan malamnya, maka dikhawatirkan nggak nampak keberkahannya. Makanya ada orang suka ngomongin cepetnya udah minggu lagi aja gitu, cepetnya itu omongan gitu, khawatir ya hari yang dianggap cepet oleh dirinya itu hari yang berlalu dengan tanpa keberkahan. Takutnya begitu. Wa tahsulu faidatul umri, dan menjadi hasil faedah ya keuntungan umur. Bagaimana keuntungan umur? Keuntungan umur itu adalah umur yang tidak sia-sia, tapi umurnya semuanya menjadi faedah, menjadi keuntungan buat dirinya. Keuntungan bagaimana? Keuntungan untuk melakukan ibadah, keuntungan di dalam melakukan kebaikan. Kenapa untung? Karena dalam ibadah ada pahalanya. Ada pahalanya. Dalam kebaikan ada pahalanya. Ada pahalanya. Maka pahala yang datang bertubi-tubi kepada dirinya dengan sebab ibadah yang dikerjakan, dengan sebab kebaikan yang dilakukan, maka pahala-pahala itu namanya untung. Ya, untung. Kalau nggak dapat pahala, dianggap kerugian. Ya, dianggap kerugian. Wa yadumul iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan menjadi langgeng al-iqbalu, yakni perjumpaan dirinya 'ala Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab dalam ibadah kita ini sedang berkhidmat kepada Allah. Dalam kebaikan kita itu sedang menghamba diri kepada Allah. Maka selama diri kita di dalam ibadah, selama diri kita di dalam kebaikan, maka selama itu kita sedang berhadapan kepada Allah Ta'ala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal 'adati kal akli wa syurbi wa sa'yi lil 'ash awqatan tahussuha. Wa yanbaghi, dan seyogyanya, antaj'ala, bahwa kau jadikan lima tata'atahu, bagi perkara yang kau ambil daripadanya, minal adati, daripada berbagai macam adat, yakni kebiasaan din, kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum, wasai, dan berjalan atau berusaha, lil ashi, untuk kehidupan kerja, gitu maksudnya. Ya, auqatan, yakni akan waktu-waktunya.
Ya, kau jadikan makan ada waktunya, minum ada waktunya, kerja ada waktunya. Ya, takhusuha yang kau khususkan waktu-waktu tersebut. Ya, urusan yang begitu aja kita teratur. Ya, urusan yang begitu kita teratur. Jadi adat kebiasaan kita. Sebisa mungkin dalam ibadah kebaikan pun begitu. Ya, biar juga nanti makan bagaimana caranya biar jadi kebaikan. Minum bagaimana caranya minum kita biar jadi kebaikan. Kerja lagi. Kerja nyari apa? Nyari apa? Nyari duit. Ya, kerja nyari duit, begitu. Biar dapat gaji. Kalau nafkah itu kan nanti tujuannya dapatnya duit. Buat apa duit? Nah gitu. Buat kasih nafkah. Kalau punya anak bininya dikasih. Ya, kalau umpama nggak punya bini, Hah? Bisa jadi dua orang tuanya yang udah tua, begitu. Ya, malahan orang biar kata kerjanya itu babnya bab dunia, itu Allah masih kasih rukhsah, keringanan. Walaupun Allah benci sampai dunia sejak Allah ciptain dunia. Ya, Allah itu benci sampai dunia sejak Allah ciptain dunia. Kenapa sebab? Karena Allah tahu dunia yang Allah ciptain itu bakal jadi pesaingnya. Orang disuruh cintanya sama Allah, malahan cintanya apa? Dunia. Itu namanya pesaing Allah. Nah, Allah disaingin nggak senang. Makanya Allah itu sudah benci kepada dunia. Ya, ghadaballahu ala dunya mundu khalqiha. Allah tuh benci sama dunia sejak Allah ciptain dunia. Kenapa? Karena Allah tahu dunia itu yang bakal jadi pesaingnya. Tapi segitunya Allah Ta'ala masih firmankan wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan juga, ya, ada bagianmu, ada jatahmu daripada dunia. Makanya siapa orang yang dia keluar dari rumahnya, ya saat dia berjalan bekerja di atas bumi, seandainya dia punya anak bini, buat nafkahin anak bininya, fahuwa fi sabilillah, maka itu orang sama juga kayak berjalan di jalan Allah. Anak bininya kagak, tapi dia keluar dari rumahnya kerja, ya, buat nafkahin abawain, kedua orang tuanya, syaikhain yang sepuh keduanya, kabiroin yang udah tua keduanya, ya, maka pada saat itu dikata fahuwa fi sabilillah, maka itu orang juga berjalan di jalan Allah. Sekarang bini nggak punya, anak nggak punya, orang tua udah nggak ada, tapi dia kerja juga, boleh? Boleh, selama tujuannya benar. Ya, dia keluar dari rumahnya, dia kerja di atas muka bumi, ya, linapsihi, buat ngebiayain dirinya, ya, ya'ifuha, yang dia berbuat ifah dengan kerjaannya. Apa ifah? Apik. Ifah itu apik diri, ya, dia kerja. Kenapa? Biar kalau dia makan nggak pakai minta-minta. Itu namanya apik, ifah. Ya, ada orang kerjanya ogah, nggak mau, males-malesan, lempengan makan minta mulu sama orang, itu nggak ifah. Ya, lempengan mau jalan kemana-mana, kalau orang kerja dapat duit nggak? Dia bisa beli motor, akhirnya gampang mau ngaji ke sana kemari. Bukan cuma motornya doang, hampir beli bensinnya dia bisa. Begitu. Ya, belum lagi kalau dia mau silaturahim ke tempat siapa, kalau punya duit enak kan? Enak, gampang kan? Gampang, ifah namanya. Dia nggak mau minta-minta sama orang, dia nggak mau bergantung kepada orang lain. Maka walaupun dia buat biayain dirinya sendiri, karena keifahan dirinya bahwa fisabilillah, maka itu orang juga sama juga berjalan di jalan Allah. Ya, tapi seandainya ada orang dia keluar dari rumahnya, dia bekerja, berusaha di atas muka bumi, apa tujuannya? Riaan. Ya, tujuannya karena timbang pengen ria,
dapat duit timbang pengen pamer sama orang, ya, wa mutafakhiratan, cuman pengen berbangga-bangga dengan hasil kerjaannya, ya. Jadi dia kerja timbang pengen pamer, timbang pengen berbangga-bangga sama orang, ya. Kalau dia orang memang tujuannya seperti itu, fahuwa fi sabili syaitan, maka itu orang berjalan di jalan setan namanya. Maka pada saat itu kerjanya jadi nggak cakep buat dia, ya, usahanya jadi nggak bagus buat dia. Kenapa? Karena tujuan niatnya lain pada tujuan yang salah, bukan tujuan yang dibaguskan oleh syariat, tapi yang berlawanan dengan syariat, yaitu salah kayak gitu, ya. Yang gitu jalannya jalan setan namanya. Makanya semuanya apa yang jadi adat kebiasaan kita, siapin waktu-waktunya yang kau telah khususkan, ya, sebisa mungkin jadikan itu semuanya di dalam kebaikan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun, ya, bahwasanya tidaklah akan menjadi lurus, tidaklah akan menjadi berdiri tegak ma'al ihmali, disertai dengan ihmal. Ihmal ini penelantaran, ya, penelantaran. Halun, satu keadaan. Satu keadaan itu nggak bisa jadi lurus, nggak bisa jadi lempeng, nggak bisa berdiri tegak kalau satu keadaan itu, ya, kita jalanin bil ihmal, dengan adanya penelantaran, ya. Orang pengen dagang soto, piringnya udah beli, apa kualinya udah beli, ayamnya udah dibeli, ya, komplit semuanya. Tuh hari dia dagang tuh, ya, baru mulai dagang. Biasa kalau baru mulai dagang rame ya, belum punya pelanggan. Satu hari, ya, yang beli cuma 3 orang. Di hari kedua ternyata yang beli 3 orang lagi. Akhirnya di hari ketiga dia nggak dagang, ya. Di hari keempat didagang lagi, ternyata yang beli 3 orang lagi. Di hari kelima dia nggak dagang lagi, ditelantarin aja, kenalan males, kecewa dia sama sesuatu yang dia harapin akan majunya. Kira-kira jadi maju atau rusak dagangannya? Rusak, ya. Terusin aja, jangan ditelantarin. Kalau udah pakai ihmal, keadaan itu nggak akan bisa berdiri tegak, tidak akan bisa berjalan terus. Wala yasluhu ma'al ighfali amrun, dan tidaklah akan menjadi bagus, tidaklah akan menjadi baik ma'al ighfali, ya, disertai dengan adanya kelalaian, amrun, yakni satu urusan, satu perkara, ya. Urusan juga begitu. Kalau urusan itu kita jalanin dengan kelalaian, maka urusan itu layasluhu, tidak akan jadi baik, tidak akan jadi cakep, nggak akan jadi bagus, apapun itu, ya. Makanya di sini diperlukan keseriusan di dalam mengatur segala keadaan, termasuk waktu-waktu kita di dalam satu hari itu, ya, kita atur semuanya, ya. Allah kasih sama kita waktu, maka kita punya hak buat ngatur waktu yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita nggak atur, berantakan, ya. Orang kapan waktu tidur dipakai buat melek, lempengan melek, akhirnya dia tidur. Rezeki musuhnya datang siang, lantaran dia pakai tidur, dia jadi keliwatan, gitu, ya. Kalau kan rezeki nggak tentukan, iya memang begitu. Apa yang udah Allah tentukan terjadi. Tapi ini bicara tentang urusan akal, ya. Akal itu kan iradatun juz'iyah, satu iradah, ya, sebagian yang Allah berikan kepada kita. Buat apa? Buat mengetahui mana perkara yang cakep, mana perkara yang enggak,
yang cakep kita ikutin, yang enggak kita tinggalin. Nah, itu akal buat begitu tuh. Ya, kalau emang sekira-kira dia nggak pakai juga, berarti dia nggak pakai akalnya. Pada saat urusan jadi berantakan, urusan jadi rusak, maka dikata fala yalumannal abdu illa nafsah. Janganlah mencela-cela seorang hamba kecuali celaklah dirinya sendiri. Tadi ya tentang orang lagi rame-rame tidur gitu. Ya, rombongan sepi malah bangun, balik. Pas lagi rame bangun, lagi sepi tidur. Jadi cakep kan? Cakep, nah, gitu ya. Makanya tidak akan jadi lurus ya satu keadaan kalau disertai dengan ihmal, penelantaran, dan tidak akan jadi bagus. Apa ya? Amrun, satu urusan kalau ma'al irfal disertai dengan kelalaian. Betul ya? Jam 11. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya buat kita. Qala hujjatul Islam yang bagi an tuwazzi'a awqatika wa turattiba awradaka wa tu'ayyina di kulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'thiru fihi siwahu. Ya, qala hujjatul Islami wallahu a'lam bishawab.